Tapi gue belajar ya, jadinya gue di Petit Bet punten, nggak bisa pakai cash. Banyak copet. Iya dulu ngambilnya berarti di kasir-kasir gitu ya dia. Gitu, mau dimasukin ke dalam sini lagi Mil, tar dulu ah. Ditaruh di mana? Ke dalam sini? Iya, Ih asem, nggak mau. Gue masih ingat. Best. Hai Slayers, welcome back to Slansay. Ki, muka gue aman nggak? Masih aman. Gue tuh tadi habis nge-gym guys, terus abis itu gue belum sempet dandan yang kayak gimana-gimana. Apalagi ini bintang tamu gue selanjutnya nih Slay and Gong ya. Gue kayak bakal ngerasa insecure kalau misalnya gue nggak dandan dikit. Ini gue pengen dandan dulu ya, touch up. Mohon maaf, touch up-nya langsung di sini aja biar kalian juga bisa ngeliat gitu loh. Ini emang jujur-jujuran aja apa yang gue pakai gitu kan. Tuh, udah kepake ya. Bentar ya. Ini gue mau pakai two way cake-nya dari Lux Crime dulu. Ini bagus banget, dia tuh kayak nggak dempul gitu. Nanti lu lihat aja nih ya. Tuh, gue biasanya pakai di area-area yang agak berminyak. Ini gue pakai shade yang custard. Gue pakai shade custard. Nih, gue taruh aja di area-area yang biasanya berminyak. Tapi gue suka masih meninggalkan sedikit minyak, ngerti nggak sih? Biar kayak agak glowing gitu. Jadi gue taruh cuma di bawah di atas pipi, di bawah mata gini, terus di samping hidung biasanya, sama di jidat tapi di tengah doang. Jadi biar masih ada shine-nya gitu kayak Hailey Bieber, paham nggak? Aku maunya kayak Hailey Bieber bukan Justin Bieber ya. Kalau berkumis loh ini, nggak apa-apa kan namanya juga cewek Aceh ya. Agak-agak berkumis, cut Emil gitu. Tuh, gong kan? Bagus banget ini tuh. Dia tuh bener-bener sat-sat banget, compact. Kalau misalnya kalian masukin ke tas, mau kuliah, mau kerja, ini gampang banget. Pokoknya tepuk tangan dulu buat Lux Crime. Best. Nah ini sekarang kita sambut aja bintang tamu gue yang hari ini tuh seru banget. Dia selalu berseliweran di FYP gue, yang bahkan bukan dia yang upload, tapi selalu banyak banget core dia. Dari dia live, dari dia jualan, dari kehidupan pribadinya, sampai dia sekarang denger-denger juga lagi mau nikah. Cute banget. Kita panggil langsung, ini dia, Siska atau Minbite. Welcome to Slansay ya. Thank you udah diundang. Iya. Nama lo Siska, Siskanya nggak pakai E kan? Siska ya dong. Itu depan beda. gue udah ada Ojo. Iya. Itu box nanti ya. Coy, amit coy. Nah, ini sebenarnya nama lo tuh, nama asli lo siapa sih? Mungkin orang-orang kan pada tahu lo tuh Minbite gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya nama lo siapa? Nama asli gue tuh sebenarnya Siska. Nama Dan lengkap? gue tuh sudah nggak mau nama lengkap gue. Oh, nama lengkap nggak dikasih tahu ya, rahasia. Hanya kertas UN yang tahu. Iya, jadi nama gue Siska udah. Oke, tapi lu lebih nyaman dipanggil Siska, Dela, atau Minbite sebenarnya? Dela siapa tuh? Nggak tahu. Ini yang bikin skrip Dela siapa Dela? Dila. Oh Dila. Siapa Dila? Nyokap lo, bukan? Bukan, jadi itu nama panggilan gue tuh kecil. Oh, waktu kecil lu dipanggilnya Dila gitu Pas ya. sekolah, tapi keluarga doang yang manggil Dila. Mm. Terus sekolah gue dipanggil Siska. Jadi orang-orang tuh taunya gue Siska. Nah, orang-orang di TikTok taunya gue Minbite. Iya, oke. By the way, lu tuh sebenarnya asli mana sih? Jakarta atau sebelumnya lu pindah rantau? Gue tuh asli Bogor. Oh, dari Bogor. Terus baru pindah ke ibu kota Jakarta Selatan ini ya? Enggak pindah sih. Dulu tuh sempet. Jadi Mil, gue tuh sekolah di Bogor, tapi temen-temen gue tuh di Jakarta semua. Oh. Kayak karena dulu gue mantan gue tuh anak-anak Al-Azhar. Oh, gitu. Berarti lu paham. Berarti lu cuma domisili aja yang Bogor, Iya. tapi Gue sebenarnya juga nggak tahu kehidupan kenapa lu tuh nggak ada yang Jakarta mau banget. di sekolah gue sama gue. Nah, sekarang sebelum lo menjadi Minbite yang sekarang, dulu lu tuh kesibukannya apa gitu loh sebelum akhirnya jualan kue live gitu-gitu? Gue dari dulu udah jualan kue. Jadi Minbite itu sebenarnya singkatan dari admin Petit Bite. Oh. Genius. Dan Itu sebelumnya tuh orang yang manggil atau emang? gue menciptakan sendiri. Karena gue tuh main TikTok awalnya jadi tukang kue dulu. Baru gue bikin Your Minbite gitu. Gitu. Oke. Terus lo ngerasa nggak sih kalau orang tuh sekarang lebih kenalnya tuh lo daripada kue lo gitu loh? Tapi banyak yang kenal juga karena si kue. Justru Awalnya tuh tapi sebenarnya kue kan? kue. Sampai akhirnya lu mulai kayak
live. Gimana sih awal mula pecahnya Minbite Jadi ini tuh? gini, gue itu sebenarnya bikin punya akun TikTok namanya Petit Bite. Itu kan brand gue kan, usaha gue kan. Itu lu jualan di situ. Jualan. Jadi gue tuh jualan dari zaman-zaman gue sekolah. Bukan, jadi tuh gue suka banget bikin kue, tapi gue nggak suka kue. Oke. Jadi awalnya tuh kayak gue bikin kue di rumah, habis itu gue bawa ke sekolah. Terus gue disuruh jualan sama teman-teman. Terus gue lanjutin dari SMA, kuliah. Terus gue bikin lah TikTok dengan akun Petit Bite. Nah, terus gue tuh menamakan diri gue tuh Minbite, admin Petit Bite. Dan gue kayak nggak ada menutupi diri gue sama sekali gitu loh. Jadi gue tuh jualan tapi gue ngata-ngatain orang. Iya. Jadi kayak orang I tuh can suka nonton. Gua bisa Orang tuh melihat kayak, soalnya. kok nih adminnya begini ya? Heeh. Habis itu rame banget akun Petit Bite. Ketika rame banget gue langsung otak gue kayak, gue mau dong jadi selebgram seperti Emil Mario. Oh, bete. Gue langsung bikin akun TikTok Your Minbite. Gue langsung upload video cerita-cerita. Karena di akun Petit Bite juga gue tuh sebenarnya cerita-cerita. Oke. Jadi orang menantikan cerita gue yang lain. Karena gue tuh masih menjaga, nggak mungkin gue di toko kue gue ceritain apa gitu, ceritain Iya. gue digebukin orang, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi gue bikin di akun yang Your Minbite. Dari situlah awal mulanya. Disitulah Iya. pecah ya akhirnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga jalannya jadinya dua-duanya ya. Alhamdulillah Biar Petit dua-duanya Bite jalan, lo-nya juga tetap jalan, berkarir jalan. juga gitu kan. Nah ini dengan suksesnya Minbite ini juga katanya lo tuh dulu, gue juga tahu lo pernah sampai ditipu sama karyawan lo kan. Ditipu karyawan, ditipu laki, gue hari-hari ditipu. Hidupnya kena tipu aja gitu Kena mulu. tipu terus Itu gimana gue. yang sampai bisa ditipu sama karyawan, Cong? Sebenarnya bukan ditipu ya, tapi duit gue dimaling. Hmm. Duit gue dicolong. Oh ini plot twist banget sih, jadi ini orang make. Oh dia make ternyata. Tapi make, yang ada di Ini yang bayangan lu make apa? yang lu nyamperin ke rumahnya kan? Iya, yang gue nyamperin ke rumahnya. Apa Genjes? Yang lu bayangin make apa? Pasti kayak Genjes atau Iya. syabu-syabu kan? Iya. Bukan, Cong. Syabu-syabu. Apa? Bukan obat nenek-nenek. Obat yang sakit nenek-nenek gini-gini. Yang gua enggak. Gua enggak Gua kok tanya obat kan, nenek-nenek maksudnya apa apaan ya? sih? Tahu nggak sih nenek-nenek yang tangannya suka getar-getar? Oh yang buat orang-orang apa namanya? Kayak Tourette gitu-gitu. Iya, apa sih nama penyakitnya? Tremor. Step. Iya mungkin ya, jadi Iya. dia suka minum obat-obat kayak gitu tuh satu hari 4 biji, 5 biji, dan itu tuh ketahuan di CCTV. Gue pikir dia nyemilin permen. Pas gue tanya, itu kamu minumin obat apaan? Kamu ngeganja bla bla bla. Enggak kak, itu aku beli dari teman aku. Obat apaan? Buat nenek-nenek kejang. Jadi kayaknya dia abis minum obat itu tuh badannya jadi enteng. Tapi gitu. emang apa dia punya kayak punya masalah mental atau penyakit mental kali? Dia jadi tulang punggung di keluarganya. Pokoknya hidupnya berantakan sekali lah. Tapi Dia bukan punya- berarti lo bisa maling, gue juga tulang punggung kali. Iya, gue juga tulang punggung. Tahu emang lu Malah doang itu tulang punggung, Tulang apa kan, lagi, gue tulang setan. anjing juga gue. Jangan gila-gila mau nyopet berlaga tulang punggung Tulang ya. punggung, Tapi berkedok. memang hidupnya berantakan Mil. Oke. Jadi dia tulang punggung, dia beranak lagi. Aduh urusan deh, panjang banget. Jadi gue yang kayak, ya udah duit gue diambilin banyak banget. Tapi yang kehitung, yang gue mau hitung ya udah lu ganti duit gue sebanyak 11 juta waktu itu. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Ya udah gue kasih jaminan Mio. Iya gue tahu tuh. Mio ya, 2010 yang Kagak demi Allah, nutup, setan. spakbornya sumbing. Gue kayak pas dikasih, kok begini sih? Sumbing tuh maksudnya yang ininya gini ya? Yang kayak agak berdiri Enggak, gini. sumbing tuh literally pecah-pecah Mil sampai berkerak apa gitu. speedometernya ya kaca Iya, itu. heeh. Bolong. Aduh, Nggak ada perlindungan. spion ada Naik tapi. langsung cepat-cepat. Spion ada. Spion ada dong. Spion ada, Spion aman 2, ya. spakbor sumbing, speedo pecah. Des, itu mau dijual lagi juga udah nggak laku di pasaran Ya gue nggak pasti tahu ya. deh, 2 juta juga nggak ada yang mau. Itu udah parah sih. Itu nge-thrift juga orang nggak ada yang mau. Nggak mau. Nah itu tapi akhirnya sampai sekarang dia jadinya bertanggung jawab nggak? Itu kan udah lumayan lama kan? 1 Bertanggung tahun lalu. jawab. Akhirnya dia tuh minta waktu berapa bulan gitu, udah. Motornya juga udah dibalikin kan, motor itu kan jadi jaminan kan. Lu bayangin gue masih menerima dikasih spakbor sumbing. Iya. Sambil gue tunggu dia bayar. Akhirnya dia bayar, motor diambil. Ya udah. Tapi ini sekarang juga lu udah kayak ya udah lu jadiin pelajaran dan udah mengikhlaskan gitu juga. Gue mengikhlaskan banget. Tapi gue belajar ya, jadinya gue di Petit Bite punten, nggak bisa pakai cash. Banyak copet. Iya dulu ngambilnya berarti di kasir-kasir gitu ya dia. Gitu, ambil, dikasih, ambil, kasih ambil. diselip-selipin sama dia. Oke. Mau dimasukin ke dalam sini lagi, Mil. Tar dulu ah. Ditaruh di mana? Ke dalam sini. Iya. Iya, Ih asem nggak mau. gue masih inget tahu dia ngambilnya. Gimana? Gue ledekin banget waktu itu CCTV. Lu tau nggak struggling gue ngegapin itu CCTV. Jadi bagian kasir tuh, dia tuh pintar. Dia tahu bagian mana yang tidak kedetek.
Dari CCTV? Dari CCTV. Oke. Akhirnya gue pasang CCTV dari dalam kipas. Mesin kipas gue bawa ke tukang, Kang, hancurin. Mesinnya ambil, lu masukin CCTV di situ. Oh. Ya udah, siap teh. Malam-malam gue jam 2 pagi gue liatin tukangnya, bisa nggak bang? Bisa teh. Jangan kelihatan ya, jangan ketahuan tuh kamera. Gue bener-bener beli kamera yang tanpa Kecil kabel, banget. yang dicas. Gue masukin ke dalam mesin. Itu lu nggak akan nyangka kalau di dalam kipas itu ada mesin cuci, ada Ada CCTV. CCTV. Nggak akan nyangka Mil, makanya dia yang kayak dia dengan laga santainya, dia ngeliat itu mungkin kipas biasa aja Iya. kali ya. Terus dia ambil dari mesin kasir, dia ambil mesin kasir. Habis itu dia buka baju dia, dimasukin celana, terus dia gini. Oh. Oh, dia ceritanya pura-pura kayak lagi ngapain kali gitu-gitu. nge-JJ gitu oh, ya. nge-JJ. Kata gue, Dia agak asem. tapi dimasukin gitu. masuk bisa ya, bisa kayak dong. gitu ya. Pinter ya dia ya. Iya. Tetap tap in trend gitu. Keren. Biar nggak terlalu dicurigain sama Iya, temen-temennya. maling emang kreatif ya, makin Kreatif kreatif banget, ya. bejir. Oke, forget about that. Sekarang lu udah move on dari masalah itu dan puji Tuhan, alhamdulillah juga sekarang udah diganti sama Allah berkali-kali lipat kan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nah ini, lu kan kalau misalnya lagi live atau lagi ngobrol sama orang, gue nggak pernah sih sebenarnya ngobrol sama dia terus tiba-tiba dia kayak, ya, gue yakin juga mungkin ada momen-momennya lu enak gitu ya dengan ngomong enak iya gitu kan. Tapi itu tuh, ya itu akhirnya jadi viral tuh karena kenapa gitu loh? Gak tahu ya, gue tiba-tiba aja suka ngomong kayak gitu. Itu spontan berarti? Spontan aja. Gue dari SMA tuh gue memang centil banget. Yang suka gitu-gitu. Gue emang udah centil banget. Dulu tuh orang-orang suka ngetawain gue karena cara ngomong gue. Jadi kayaknya orang menikmati itu. Iya. Itu akhirnya pas lagi live tuh ya lu jadi sering ngomong aja gitu. Iya, gitu tiba-tiba ya. Karena iya tuh gue dulu waktu awal-awal denger gue pikir Kava, karena suara lu sama Kava, lu tahu Kava Nugroho Oh, nggak sih? Kava tahu gue. Suara kalian berdua tuh mirip loh. Masa sih? Sumpah. Lu kayak suara Kava versi cewek aja. Kava juga suaranya agak-agak kayak gitu. Dia kan kalau ngomong juga suka tiba-tiba iya. Oh, gitu, iya? Gitu. Iya. Gitu. Gue taunya dia tuh ngomong apa ya? Oke. Iya, oke gitu. Cuma kan lucu sih ya itu. sama lah ya, lemes-lemes tipes gitu kan. Nah ini Lenjeh gitu. lo terkenal juga sering menceritakan hal-hal yang konyol di hidup lo gitu kan. Kayak misalnya kemarin tuh ada biru elektrik, terus habis itu lo pakai peci bapaknya si Akbar lo pakai juga gitu loh. Pernah nggak sih nyesel jadi orang yang sangat oversharing gitu loh ke publik? Enggak lagi. Gue tuh malah mau menciptakan diri gue yang apa adanya Apa di adanya. itu. Karena gue tahu kalau misalnya pura-pura tuh capek tahu, harus pura-pura kayak ya udah gue ceritain aja semua kekonyolan di dalam hidup gue ini. Tapi itu malu banget, Mil. Yang pakai peci? Yang peci bapaknya Kak Akbar gue pakai. Itu Bukan gimana? peci, Andri, topi. Oh topi. Oh, Mungkin gak sih gue pakai peci? Lo gila ya siapa kali. tahu gue juga suka pakai mukena dulu. Itu. Ini. Itu gue tuh baru ngedate sama Kak Akbar. Itu baru banget. Baru banget ngedate. Di mana Nggak sih? baru pertama Topinya, kali sih. topinya ada di mana? Itu bukan topi, itu sempak gue biru elektrik. Oh, itu yang biru elektrik tuh ini sempak lo. Iya, jadi gue pas lagi jalan sama Kak Akbar, Gue nggak kondangan, dulu aja. rok gue turun dan baju brukat-brukat gue itu tidak menutupi sempak biru elektrik gue. Oh, bukan Victoria's Secret lagi itu ya? Bukan lagi Sorex. Anjing kalau Les Sauza kan agak kayak agak bagus Sumpah gitu ya, gue tuh pada saat itu gue udah yang kayak, Kak Akbar kalau kamu ninggalin aku nggak apa-apa. Demi Allah nggak apa-apa, gue pulang sendiri. Jadi tetap mencintai gue apa. Ya berarti bagus sebenarnya, berarti Mean Bite itu kalau dari perspektif gue ya, dari perspektif perempuan juga ya, berarti dia tuh nggak berniat abis itu mau macem-macem. Karena kalau misalnya dia abis itu berniat mau macem-macem ya dia pakainya yang seksi-seksi, yang warna hitam apa gitu kan. Berarti dia emang first date tujuannya ya first date aja, abis itu udah pulang ke rumah masing-masing. Iya dong. Nggak ada bungkus-bungkusan gitu-gitu nggak mungkin dong. Maunya juga gitu gue. Baru gue selamatin dia ngomong sendiri. Sabar, bentar lagi. Oke. Nah ini ada nggak sih momen paling malu tapi masih lu keep sampai sekarang gitu loh yang pernah terjadi? Yang mungkin lu belum ceritain di live atau di video-video, ada nggak? Sama Akbar? Momen yang paling bikin malu ya. Atau mungkin pas kemarin di Jepang gitu loh. Sebenarnya kan yang bikin malu-maluin kan sebenarnya pas lu ke Jepang tuh Daeng ya. Daeng tuh Wah emang- itu bukan lagi. Itu paling bikin malu-maluin Betul, banget. tapi dia biasa. Apaan ya? Ada nggak? Sebenarnya terlalu banyak sih Mil hal memalukan di hidup gue. Apaan ya? Paling gue tuh kadang suka, menurut gue ini hal normal yang kayak gue sampai pokoknya anjing gue tuh suka kentut sembarangan. Kadang gue tuh gak sadar gitu loh Mil kalau gue tuh kentut. Apakah dubur gue ini sudah kendur?
Gue malu banget, Mil. Depan bapaknya Kak Akbar juga. Kentut juga? Tapi kita berdua Bukan sama... bapaknya sih, mamanya Kak Akbar. Lu kentut di depan keluarganya, itu best. Best. Mertua, best. Itu gede banget anjrit pakai celana ini. Boom. Karena lu pasti di situ berpikir kayak, oh ini kentutnya nggak bunyi nih. Iya, gue tuh selalu berpikir kalau nggak, tenang aja, gue tuh tahu kapan kentut gue berbunyi. Iya, kan Kapan kita enggak. punya feeling ya kalau mau kentut. Iya. Ini gue tahu ini kentut, ini gue tahu ini dia ngikut. Dia gitu, akan ada yang psh gitu kan. iya. Gue tuh berpikir kalau oke ini psh gue keluarin. Segede-gede sialan, Tiba-tiba, sumpah. gitu langsung. Lebih dari itu, Mil, itu so imut banget kalau kayak gitu. Dan lu pernah nggak menyesal menjadi orang yang tadi kan lu sebenarnya emang dasarnya bukan oversharing, tapi emang lu menjadi apa adanya aja di sosial media gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak in real life juga lu tuh tipe yang oversharing banget atau yang kayak bahkan lu nge-keep hal-hal private itu ke diri lu sendiri aja? Dulu gue begitu. Hmm. Tapi ternyata ketika gue kayak terlalu ceritain, ada orang yang nggak bisa nerima juga gitu loh, Mil. Seakan-akan kayak kayaknya lu nggak perlu deh ceritain ini gitu. Malah jadi omongan. Padahal sebenarnya ini cerita bahagia-bahagia aja Iya, gitu. iya. Jadinya sekarang gue tuh lumayan menjaga banget lagi. Sangat amat menjaga. Dulu tuh temen gue tuh banyak banget, Mil. Sama. Kayak gue kesini masuk, ke situ masuk, ke sini masuk, ke sini masuk. Karena gue memang orang yang mudah berbaur gitu. Tapi sekarang gue capek banget lagi kayak gitu. Jadi gue menjaga banget kalau misalnya ngomong tuh yang seperlunya aja. Apalagi kalau misalnya ke teman-teman gue yang sekarang tuh sudah kurang relate gitu. Iya. Jadi gue sangat amat menjaga karena pasti mereka tuh kayak melihat sombong, Iya, melihat ngeliatnya gue malah sombong. Tapi lu sadar nggak sih itu terjadi semenjak pasti ya. Ini kan realitanya lu Iya. udah naik gitu loh. Lu tuh udah naik, jadinya lu sama teman-teman lu yang dulu tuh, yang mungkin status karirnya tuh berbeda, jadinya kayak udah nggak nyambung lagi. Tapi gue ngerti apa yang lu maksud. Tapi gue nggak mau itu terjadi, Mil. Sama. Tapi itu banget terjadi, sebenarnya. Mil. Itu terjadi karena mereka salah nangkep kan. Iya. Misalnya buat kita tuh, misalnya ya ini bukannya mau sombong atau kayak gimana, tapi sekarang belanja di Zara dan apa segala macam biasa aja nggak? Iya. Biasa aja kan? Iya, dan tapi ternyata orang tuh belum tentu bisa nerima itu. Iya, lagi. benar. Tapi gue udah mulai paham, gue tuh mikirin ini banget, Mil. Ternyata memang orang itu nggak akan bisa melihat yang tadinya kita jalan bersamaan, tiba-tiba maju satu langkah Iya. tuh pasti yang belakang agak gitu. Mau sedekat apapun, dulu hubungannya sebaik apapun ya kan? Iya, jadinya sekarang gue tetap menjaga teman-teman gue yang lama, tapi sekarang gue lebih nyaman sama teman-teman gue yang baru. Apalagi kadang ada yang merasa, lo ngerasa nggak? Kita ini kan, gue nggak bilang kita bukan artis. Iya, anjing. bukan anjing. Sumpah loh. ini bukan ya. Kita bukan lagi siapa-siapa Latina, gitu, bukan sumpah. Tapi orang tuh melihatnya kayak, gitu loh. Wah. Lu tuh kalau kayak gitu lu Nggak jangan enak kayak gitu sendiri, anjir. iya. Gue tuh masih sama kayak dulu, jangan kayak gitu. Gue sampai kayak, lu udah lupa ya sama gue. Dia bilang gitu, demi Allah gue gak lupa. Tapi lu aneh anjing kalau kayak gini. Iya, atau nggak baru ketemu terus, sekarang kalau sombong banget. Sombong gimana? Sombongnya tuh di mana gitu loh. Gue tuh, Mil, gue tuh sering banget kayak gini. Dan pelakunya tuh, mostly teman-teman gue yang dulu gitu loh. Sampai gue tuh bingung, gue tuh kena sombong tuh di mananya. Apa karena gue jarang main, apa karena gue apa gitu. Karena kan, ya gue kan harus menjalani hidup Kerja gitu loh. Gue harus dan kerja. ini kan emang udah umurnya kerja. Iya, jadi bodo amat mau dibilang sombong, dibilang apa kayak yang penting gue gak nonggeng. Iya bener ya. Yang penting bukan ani-ani ya, say. Yang penting uangnya halal gitu ya. Iya. Ini sekarang kita main game dulu, kita break dulu, kita bakal main SOS. Apa itu? Mainnya begitu doang? Iya begitu doang. Tapi nanti Kok gak ada gimana? reaksi apa-apa, Mil? Ya sabar, nanti dia lompat. Oh, nggak kena, sampai kena gitu? Sampai kena, sampai dia lompat. Nah, lompatnya di siapa? Kalau misalnya di lu atau di gue, nanti dapat tantangan gitu. Jadi kalau misalnya dia lompat, gue kalah? Iya, Oh, terus lu dapat tantangan. Udah, coba tuh. Kita kan nusuk nih ganti-gantian, tak tak tak. Dia lompat pas lu yang nusuk, berarti lu yang dapat tantangan dari Slaymin. Oke. Gitu. Oker. Situ. Penting bentuk kertas ya. Gue ambil yang tadi lah. Harus sampai bunyi ya, Cong. Ya Allah, kok gue deg-degan sih, Mil? Ini lompatnya tinggi loh dia. Demi Allah tinggi. Tumpah tinggi banget dan dia ada suaranya gitu. Gue jadi deg-degan, Emil. Dia tuh nggak nentu gitu kan? Kadang dikit, kadang banyak baru bisa ini. Oh, gue latah ya. Nggak apa-apa. Di sini boleh kan ngomong.
Aduh, tekotek deke. Aduh, masa nggak ngaceng? Tahu. Kok feeling gue enak ya? Feeling gue gak enak soalnya ini udah banyak nih. Oke. Aduh, gue dikduk banget jujur. Enggak, semuanya udah sampai bunyi Udah banget bentok. ini. Mau sampai kapan sih? Tahu, ih lama banget sih. Sampai habis. Ini kayak, nah. Aman dong. Goblok lo. Porsi gue. Kalau nusuknya kayak penuh keyakinan gitu sih, Cok. Kayak gak ada takut-takutnya gitu. Feeling gue gak enak demi Allah. Emang nih apa tantangannya? Oke. Tantangannya adalah sikat gigi pakai siwak. Hah? Siwak apaan? Demi Allah, untung banget. Siwak tuh itu kayu gitu. Ibu kaki kasih batang aja. Ih. Ini tuh sunnah dalam Islam. Oh, alhamdulillah. Gue nggak deh kalau agama-agama. Gue kalau agama. Ya itu sunnah Nabi, Oh. katanya dia bisa bikin gigi bersih. Makasih ya, alhamdulillah akhirnya bisa nyobain. Masya Allah, tabarakallah. Coba dong. Tapi kok, tapi sunnah juga kita boleh dong agak komen. Mau sunnah mau apa? Boleh dong, boleh dong. Tapi gue juga belum pernah kok pakai siwak. Ini mau coba dulu nggak biar agak. Makin udah apa? basah, udah basah. Nggak, ceritain dulu. Maksudnya dulu ini dipakai sama para apa? Para nabi Biar? untuk membersihkan gigi biar apa ya? Habis Zaman dulu makan. nggak bisa di. Nggak ada sikat iya gigi, sih, jadi bener. pakai itu. Sekarang masih ada yang pakai? Masih. Siapa? Habib Fajar? Ustadz. Habis ini gue mau nge-gym tau. Nanti kalau misalnya gue lagi squat PT gue baunya ini aman kan di? Nggak ada baunya. Hmm. Nah, kalau udah gitu kupas dikit. Kok kayak ada, sorry, Masya Allah, cuma ada rasanya. Enggak, bukan enggak. Oh itu udah. Lu nggak nyaman ya? Enggak nyaman. Maksudnya ketika lu iniin lu nggak nyaman kan? Iya, Kayak- karena Masuk-masuk tekstur, kan? iya masuk-masuk gitu ada itunya. Udah terus? Sikat aja. Dia bilang sikatnya jangan ngondek ya, jadinya begitu. Gini gitu. Gimana sih sikat gigi yang maco? Setan ini nyakut-nyakut nih. Udah. Oh? Ya, Apa rasanya kayak ya. Rasanya ya Masya Allah banget ya. Maksudnya pengalaman yang unik banget buat aku seorang Nasrani. oke. Gitu. Unik. Masih. Boleh nggak dibawa? Lagi ya, sekali lagi ya. Oh, sekali Berarti- lagi? iya, sekali lagi. Emang ngenain gue nih. Sabar gue dulu ya kali ini ya. Oke. Ya kalau otomatis dong kalau misalnya yang mulai gue dulu. Kemarin gue kocong 2 kali. Oh iya. Ini udah 2026 loh, ganti game gak sih? Apa? Ya jangan yang makin-makin aneh-aneh. Next time kalau misalnya mau ganti game, approval dulu ya. Kurang tekan kain kuning. Kendor. Oke. Kayak masih ada. Kayak masih ada. Siwak. Hai, oh my god. Gece deh, lompat deh. Gue udah gak takut sama lo.
Ada feeling tadi. Ada feeling yang tadi, perasaan ini kembali lagi. Feeling gue tuh kuat. Feeling gue kuat. Apa sekarang kapur sirih? Lo mau bikin gigi Dia gue? juga lompatnya tinggi banget sih itu bajak laut. Apa dong, jangan yang ngerusak muka, jangan yang ngerusak rambut. Sama image. Jangan nyanyi lagu anak-anak. Nyanyi lagu anak-anak, tapi tiap kalimat pakai yang Balonku ada 5 yang rupa-rupa warnanya yang hijau, kuning, kelabu yang merah muda dan biru. Itu mah gampang, hobi gue itu. Siska, sekarang kan lo udah sampai di titik ini nih, alhamdulillah, masya Allah gitu. benar. Punya bisnis yang berjalan, terus karir juga jalan, kehidupan cinta lo juga berjalan gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih hal yang paling bikin lo ngerasa kayak dari semua tadi ya, gue tuh jadi tumbuh gitu? Ada banget lagi. Gue tuh orangnya lumayan suka emosional gitu loh, Emil. Lo tuh apa sih zodiaknya? Aquarius. Sebenarnya agak baperan kan Aquarius tuh. Emang iya ya? Kayak overthinking, kepikiran orangnya, tapi biasanya dipendem. Iya, nggak terlalu yang cerita-cerita gitu. Hmm. Gue tuh belakangan ini ngerasa banyak mimpi-mimpi gue yang tercapai. Masya Allah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Ini tuh jadi ngingetin gue ke masa-masa lalu ketika gue tuh lagi jatuh-jatuhnya gitu. Dulu tuh gue parah banget, Mil. Gue tuh suka direndahin sama salah satu mantan gue. Mantan sendiri. Iya. Kayak gue tuh selalu dianggap kalau gue tuh tidak akan bisa gitu. Sampai akhirnya gue tuh ternyata bisa. Gue nggak tahu ya apakah ini namanya kayak coping gue. Gue tuh selalu mau mengejar mimpi-mimpi gue. Tapi gue bukan untuk membuktikan. Tapi gue tuh ngerasa puas kalau enggak, apa yang lu omongin dulu nggak bener Nggak lagi. benar. Gue bisa lagi kayak gini gitu loh. Jadi gue tuh selalu bersyukur dan pasti gue ngerasa tumbuh. Karena dulu tuh gue sudah melalui hal-hal yang jahat banget lagi, yang pahit banget kayak Ya mantan lah ya. Bye. gitu sih. Jadi gue ngerasa banget kayak alhamdulillah ternyata apa yang dulu diucapin sama tuh orang tuh ternyata nggak benar dan gue bisa lagi ngelakuin sampai sini gitu loh. Gue senang aja, gue sangat amat merasa tumbuh. Oke. Berarti lu bisa merasa tumbuh di saat lu kayak bisa membuktikan kalau apa yang orang-orang dulu ngatain kalau mereka berpikir kalau lu nggak bakal bisa jadi ini, lu membuktikan kalau diri lu tuh sebenarnya bisa bahkan lebih. Itu di situ lu merasa bisa tumbuh jadi manusia Iya, gitu ya. gue merasa kayak aduh Siska lu hebat banget lagi. Yang dulu ngata-ngatain gue tuh kayak banyak banget deh. Dulu tuh gue tuh punya temen yang iringnya tuh parah banget, Cong. Kayak dulu tuh dia cemburu sama gue karena cowok yang dia sukanya sama gue. Waktu masih sekolah. Dia tuh literally ngomong kayak gini. Si Siska anak pelacur. Ngomongnya gitu kayak gitu. Beneran sinetron ya? Iya, si Siska anak pelacur, miskin, gue masih inget banget. Lu lihat aja nanti dia nikah sama tetangga-tetangganya juga yang sama-sama miskin. Gue masih inget betul. Gue yang kayak itu malah bikin gue semangat tahu karena ternyata direndahin orang tuh mukul, ya nggak sih? Jadi motivasi gitu ya. Bener-bener mecut gue. Kalau lu tuh nggak pantas digituin. Jadi gue tuh selalu inget sama omongan-omongan orang yang dulu menyakiti gue. Sekarang gue kayak gue kejar semuanya. Oh bener. Pasti sekarang dia lagi gini-gini. Tuh, berharap dapat minimal 1000 likes. Minimal, itu masih minimal ya. Oke. Alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah bisa berkembang ya, Cong ya. Alhamdulillah Amin, ya bisa bertahan, Allah. semoga ya. Nah ini terakhir lo sebenarnya tuh pengen orang-orang ngeliat lo tuh sebagai mean bite yang kayak gimana sih sebenarnya? Ya seperti yang kalian lihat aja di TikTok itu. Tidak ada yang perlu ditambah-tambahin yang Iya karena gua ngeliat juga kayaknya lo terbuka banget ya, even sama mama lo juga lo deket banget ya sama keluarga. deket banget, mampus. Nyokap gue kan masih muda banget ya. Gue Masih jujur gue gaul. kira kakak lo awalnya. Nyokap gue tuh umurnya baru 44. Sedangkan gue 25. Berarti punya lo juga pas masih muda ya? Masih muda banget. Makanya gue tuh sama mama gue kayak temen, sumpah. Kalau berantem ya udah kita berantem. Seterbuka itu sama mama berarti? Saya terbuka itu sih. Oke. Nah ini ada nggak wishlist lo untuk tahun ini atau mungkin 5 tahun ke depan lagi lo pengen harapannya dari lo bisa achieve apa gitu, ada nggak? Apa ya, semoga doa gue, semoga gue bisa
menciptakan keluarga yang hangat sama Kak Akbar. Amin. Ya, amin, itu aja sih. Gue mau menciptakan keluarga yang hangat. Dari dulu tuh gue pengen banget punya kekeluargaan yang bener keluarga, tau gak lo? Kalau ini kan, kalau gue keluarga kaktus, tuh kan berduri, dingin, aduh gitu. Jadi gue mau yang hangat-hangat, terus semoga rezekinya dilancarkan. Amin, Amin, ya amin. Semua mimpinya terkabul ya. Nah, ini sekarang kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Slaytizen. Kita bakal masuk ke WC, wadah komen. Sumpah kita ngobok-ngobok gitu. Iya, nggak harus yang ngobok-ngobok. Ngobok. Gue yang ngobok. Lagian Apa kan lu mau tuh ngobok? Nggak ada airnya juga kan? Nggak ya? ada. Tapi kadang orang kepo aja gimana sih isi dalamnya toilet Coba, nih. coba. Silakan kalau mau ngobok-ngobok. Gue pengen lihat ujungnya. Tuh. Ada lakban ya? Iya. Emang di lakban. Oke, nih. Nah ya. Satu Mau- biji. Iya, boleh. Mau yang baca sendiri nggak apa-apa. Job desk host-nya lah itu. Oke. Ini dari Hanta Era. Kak, ajarin cara ngomong iya. Sudah. Gampang ya. Ah, gampang banget nih. Emang gak ada yang lain pertanyaannya. Capek tahu dia diyanyain mulu. Tahu, gue Dia sih punya belum lo bakat lain, kuenya enak loh. Coba tanya, Kak, berapa harga kuenya gitu loh. Tapi gue juga kesel deh, netizen lu tuh pertanyaannya emang brengsek ya. Iya, emang. Bikin lo naik pitam, gue yang baca juga naik pitam. Dulu waktu gue masih ngadmin sendiri, ada orang ngechat kayak gini. Kak, mau order pizza. Pizza. Pizza tuh apa, Kak? Dikirim foto Pizza Hut. Pulsa ya, mau Gue tahu dulu deh kalau pulsa. pizza. Pizza, cenah. Nah ini dari DND Trasenhit. Spill tanggal nikah, Kak. Apakah itu udah boleh dipublish? Belum bisa dong, darling adik kajil. Pertanyaan apa ini, bodong? Kan again, Ain. Iya, itu benci benar. banget. Doain aja ya, insya Allah habis lebaran. Amin. Tanggalnya bagus tuh, orang-orang lagi pada libur gitu-gitu Iya kan. Selanjutnya dari akjay.jpg. Minbait spill pengalaman termalu lo dari semua kejadian malu yang pernah lo alamin. Kentut udah. Yang paling malu ya ini sih sempak gue yang biru elektrik. Karena gue nggak pernah tahu siapa aja yang ngeliat sempak gue. Untung Kak Akbar lihat. Coba kalau nggak lihat, Tapi nggak apa-apa sih menurut gue expose. Tapi dari situ brand sempak-sempak nggak masuk. nggak masuk. Oh, belum ya, belum. Harusnya belum. masuk dong, Iya, harusnya gimana masuk sih? tuh ya. Itu ikonik loh. Kelihatan sempak kayak gitu. Tapi itu berarti lagi di acara apa sih? Jadi kan temennya lo bayangin tuh gue di pelaminan gue begini. Selamat ya. Biru elektrik setengah pantat gue. Menyala biruku. Selanjutnya dari Rian X95. Kenapa harus jualan cookies? Kenapa nggak martabak atau buka warteg aja Minbait? Kenapa nggak lo aja yang buka? Emang gue tuh suka banget bikin kue aja sih. Gue tuh suka banget bikin kue, tapi gue tuh nggak suka kue. Lu nggak sweet tooth? Gue kurang sweet tooth gitu. Jadi gue tuh seneng aja bikin-bikin gitu, seneng ngasih-ngasih orang daripada gue kasih mulu gue rugi, mending gue jual. Gitu. Gue nggak suka kuenya, tapi gue suka duitnya. Yap. Dan kalian harus coba banget ini. Ini no apa-apa, cuma Bener nggak cobain sih, yang, Mil? yang si red velvet. Itu red velvet kan? Red velvet sama cookies and cream yang lo suka. Iya, gue suka banget yang red velvet itu enak banget. Lo panasin di microwave kayak cuma 30 detik aja, habis itu lo kasih es krim. Best. Trust me. Emang itu laku trust banget me. di Petit Buat kalau pakai es krim. Itu enak banget. Cong enak banget. Habibi, udah habis. Ada Udah satu lagi. habis. Maaf. Sorry. Udah excited gue. Selanjutnya, terakhir nih. Ini ada dari _ Thanks Sogok. Spill Minbait kenapa kentut lu bunyi mulu? Goblok. Itu aja dari gue. Iya benar. Ya kan? Gue tuh kalau misalnya kentut gue coba untuk nggak bunyi, anjrit perut gue melilit, Cong. Iya. Sakit banget. Tapi Tadi kentut gua lu tuh nggak ada tipikal yang denger. bau apa? Apa too much kalau gue kalau gue udah nanya kentut lu bau tuh too much nggak? Tapi kentut lu tipikal yang bau atau yang cuma Nggak. bau? Angin aja. Oh angin aja. Angin Karena kalau aja. gue yang kayak nyerempet tai gitu loh. Tapi gue juga gitu. Kalau misalnya habis makan apa gitu tuh busuknya tuh kayak, lu tau flu burung nggak, Cong? Nah, tuh. Itu Gue kan malam-malam parah minum banget. jus dada ayam ya. Ah, itu busuk. Nah, terus gue tuh kemarin nontonin Dokter Tirta. Terus kan katanya kalau misalnya kentut bau busuk sehat kan. Sehat. Terus gue bilang ke teman-teman gue, asal lu tahu kentut tuh kalau bau busuk tuh sehat. Bau busuk kentut lu nih bau mayat anjing. Sumpah bener-bener busuknya tuh ada levelnya. Kentut lu nih busuknya bukan cuma bau tapi busuk. Sumpah kentut gue tuh yang baunya nempel, nggak hilang dari ruangan. Aduh, Mil. Gitu. Oke. Ini tapi sebelum closing,
Gue nggak mau nanti ya kalau misalnya ada potongan-potongan kayak gitu, muka gue pucat. Bener ya, Cong? Gue touch up dulu ya, Cong. Iya. Ini adalah shade favorit gue. Nih, gue suka banget pakai lip stain dari Lux Gue Crime. juga pakai tuh Lux Crime. Lo pakai yang ini ya? Best ya? Gue pakai lip linernya. Oh, lip linernya. Yes. Gue dulu suka banget sama yang alisnya. Alisnya tuh best. Sekarang maskaranya juga bagus banget loh. Gue tuh kalau pakai bener-bener kayak cuma dikit, guys. Yang penting Iya. seger aja gitu kan. Iya, kan cowok kan nggak yang dandan-dandan banget Iya tuh kayak dong. gitu dong. Namanya juga juga laki. cowok. Iya, laki. Nah. Tapi lu kalau misalnya Akbar dandan, lu nggak apa-apa nggak? Bukan dandan yang lihatnya santai. Maksud gue, dandannya bukan yang kayak dandan Deborah gitu. Cuma maksudnya dia make up gitu. Lu fine nggak sama Dia cowok kan di bermake make up juga kalau misalnya Syuting ya? syuting. Bener sih. Nggak apa-apa, asal masa iya mau jalan sama gue dipakai concealer. Iya. Gue agak-agak yang kayak, Bar? kayak gue gak punya produk ini deh. Iya, iya. Nah, ini produk gue. Gue pulang aja. Gitu. Bener. Nah ini gue pakai lip stain dari si Lux Crime. Ini bagus banget, dia hasilnya tuh natural banget, terus nggak bikin kayak pucat gitu loh tuh. Bagus banget. Ini gue pakai shade yang wine ya. Pakai dikit aja ini, it goes all the way, bagus banget, nggak kering di bibir. Tuh, bagus banget, jadi cantik. Shade-nya juga ada banyak banget. Nah, oke, gue sekalian mau ngasih tahu kalian juga, kalau misalnya sekarang kalian kalau misalnya mau belanja Lux Crime, itu nggak harus di e-commerce, karena sekarang mereka punya website sendiri juga, namanya luxcrime.com. Ini bagus banget, karena dia ada gratis ongkir, terus no minimal pembelanjaan juga, jadi cus langsung di check out aja, karena bagus banget, dan semua produknya ada di websitenya, gitu. Ini Minbite, makasih udah datang di sini ya. Tepuk tangan untuk Minbite. Thank you juga lo udah ngundang gue ke Terima sini. terima kasih banyak. Semoga yang positif-positif kalian bisa mengambil, yang negatif dihempas-hempaskan aja, makin sukses terus sama karirnya, sama percintaannya. Jangan lupa ngundang gue di nikahan. Kalau bisa jadiin gue MC juga nggak apa-apa. Sudah jelas dong Oke, sayangku. oke, Nanti best, lo best, yang best. bagian hari piring. Oke, boleh. Suka banget kita sama Dayang Injek-injek Deborah. kan? Tapi injeknya hilang berdua. Nah, apa nggak hancur itu? apa nggak roboh? Pelaminan ya, apa nggak coy. roboh? Thank you so much ya guys. Jangan lupa Ya. untuk like, comment, subscribe, komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. I'll see you guys next week. Bye bye. Seru deh, Cion.